Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa meminta tuntunan dan penyertaan lewat Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang menghampiri kekudusan, bersyukur atas apa yang boleh kami nikmati rasakan di dalam perjalanan kehidupan ini. Hari ini kami selaku persekutuan gereja yang ada di muka bumi ini boleh lagi merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam sukacita inilah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong dan kasihanilah kami agar lewat sabda firman-Mu ini kami dapat memahami, mengerti, melakukannya dalam perjalanan iman hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita di hari kenaikan Tuhan Yesus yang saat ini kita rayakan. Saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-1 hingga 11. Roh Kudus dijanjikan, itu judul bacaan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian jauh sana bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang sudah mendengar dan yang terus merenungkannya dalam kehidupan iman setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita sebagai gerejanya merayakan kenaikan Yesus ke surga. Satu peristiwa akbar yang menjadikan kekuatan dalam perjalanan iman kita, yang mana mau senantiasa mengajarkan kepada kita sekalian untuk memahami, mengerti apa yang sudah Yesus teladankan bagi kita. Sekalipun memang perayaan peristiwa kenaikan Yesus ke surga tidak terlalu banyak dicatat
dalam Injil-Injil. Artinya bahwa apa yang dikisahkan dalam bacaan ini senantiasa mau memberikan kepada kita tentang sebuah arti dan makna lewat peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini. Maka itu apa yang Yesus katakan kepada para muridnya sehubungan dengan apa yang akan nanti terjadi setelah peristiwa kematian kebangkitan, maka ada satu hal yang penting, yaitu di mana Yesus akan naik ke surga. Maka inilah yang menjadi semacam sebuah perenungan bagi kita untuk kita selalu memahami tentang apa sesungguhnya di balik peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Maka inilah yang menjadi perenungan bagi kita yang senantiasa terus diingatkan untuk selalu kita merenungkan tentang sebuah peristiwa tersebut. Saya mencatat ada dua hal yang sesungguhnya memberikan arti dan makna bagi kita lewat peristiwa ini. Yang pertama, arti dan makna mau mengatakan kepada kita yaitu peristiwa kenaikan Yesus ke surga sehubungan dengan apa yang Yesus sendiri sudah katakan, yaitu tentang janji, yaitu mau mendatangkan atau mengutus Roh Kudus ke tengah dunia ini. Artinya bahwa Yesus mau menempatkan dirinya sebagai apa yang Bapanya sendiri telah utus ke tengah-tengah dunia ini, dan dia pun juga mengutus Roh Kudus untuk tinggal diam dan ada bagi kehidupan manusia. Maka inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita. Sebagaimana Allah Bapa di surga mengutus Yesus ke tengah dunia melaksanakan tugas misinya dalam panggilan iman itu sendiri, maka Yesus ketika naik ke surga dia mengutus Roh Kudus, dan karena itulah maka Yesus juga mengutus kita untuk menjadi saksinya. Sebagaimana yang dicatat di dalam ayat yang ke-8, kita diutus untuk menjadi saksi Tuhan. Artinya kita menceritakan tentang kemuliaan Bapa di surga. Kita mengagungkan apa yang menjadi tujuan hidup kita untuk selalu dan tetap memasukkan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kehadiran kita di dunia ini, khusus kita sebagai warga KGPM Sidang Apostolik, tentunya kita senantiasa sudah merasakan kasih berkat tuntunan penyertaan Tuhan di tengah langkah kehidupan kita. Kita boleh lagi merayakan satu peristiwa akbar, yaitu kematian Yesus dan juga kebangkitan. Dan sekarang kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Maka sesungguhnya kita bersyukur atas peristiwa ini. Yesus sudah menyelesaikan misinya di tengah-tengah dunia ini, dan misinya itu telah dialamatkan kepada kita untuk kita terus selalu memasyurkan nama Tuhan sebagai bagian daripada karya selamat yang Tuhan sudah berikan, dan kita juga bagikan itu bagi sesama kita, agar semua orang dapat menyembah dan mengagungkan serta meninggikan nama Tuhan. Sebagaimana Bapa di surga mengutus Yesus, Yesus juga mengutus kita untuk kita pergi menjadi saksi, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, arti dan makna dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini tidak lain tidak bukan adalah mau memberikan pengharapan iman bagi kita bahwa Yesus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sebagaimana Injil Yohanes 14 sudah mencatat di sana. Yesus bercakap dengan para murid. Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Artinya bahwa Yesus sudah menyiapkan karya keselamatan itu bagi kita, surga yang mulia itu menjadi milik kita.
Maka untuk itulah kita yang sudah menikmati semua kehidupan ini, kita juga diingatkan untuk menjaga kehidupan kita di tengah dunia ini, untuk kita selalu hidup dalam mengasihi, melayani, dan hidup terus selalu memuliakan nama Tuhan. Maka dengan demikian, apa yang menjadi harapan kita untuk selalu mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan itu, selalu kita cerminkan di tengah kehidupan dunia ini, untuk menjadikan kehidupan ini menjadi berkat bagi orang lain. Selamat kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Semoga biarlah lewat peristiwa apa yang sudah kita alami rasakan, ketika kita ada di dalam suasana pergumulan COVID-19 yang kita sendiri pun sebagaimana sudah saya katakan tidak tahu kapan selesai, tetapi kita tetap semangat dan tetap terus selalu kita menjunjung kebersamaan selaku persekutuan gereja Tuhan, sebab Tuhan mengizinkan kita ada di dunia ini dengan segala pergumulan permasalahan ini hanya satu saja, agar kuasa Tuhan terus selalu kita agungkan, muliakan di tengah kehidupan ini. Dan selamat kita terus selalu melakukan tanggung jawab panggilan iman dalam rangka kita terus selalu hidup menjadi berkat saksi bagi nama Tuhan kini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, atas kesempatan yang indah ini, waktu yang Engkau berikan dalam kami terus merayakan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan tadi ini akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Roh Kudus yang tidak pernah terbatas itu terus menerjemahkan firman-Mu itu di dalam hati kami sekalian yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing dalam kami terus merayakan kenaikan Yesus ke surga. Berkati jemaat KGP Apostolik yang ada di Kelurahan Malalayang 2 ini, agar kami semakin terus hidup dalam kebersamaan mengasihi dan mencintai Tuhan, hidup saling mengasihi sesama di antara kami, agar kami terus selalu memupuk dalam persaudaraan untuk menjunjung tinggi dalam kami melakukan tanggung jawab panggilan iman, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Diberkati kami sekalian ya Allah Bapa di surga, dan biarlah doa sembah syukur permohonan kami ini menjadi sesuatu yang berbau harum bagi kemuliaan Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.